Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Beta Jafran. Dan kali ini kita akan membahas tentang pakai BFI biar Jepang Anda bagus dan Oke teman-teman, tadi kita sudah coba bahas ya dari sudut pandang seller atau pebisnis ikan cupang ya. Kali ini saya coba kasih pendapat ya tentang perkembangan ikan cupang ini dari sudut pandang peternak kecil ya. Mungkin saya juga masih peternak kecil, tapi saya juga punya kesempatan ya untuk memberikan istilahnya itu pendapat dan juga solusi mungkin ya untuk ikan cupang di sini. Apa yang harus dilakukan ya kita coba perbaiki sama-sama untuk hobi kita di sini, hobi ikan cupang ya teman-teman. Oke, kalau dari pandangan petani ikan cupang ini pendapat saya sendiri ya. Mungkin untuk peternak ikan cupang itu ya awalnya pasti berasal dari hobi dulu ya, dari hobi. Kemudian dia mulai merawat ikan cupang di rumah dan penasaran untuk coba beternak ya. Dan itu juga pasti awal-awal mula berternak itu nggak mudah, pasti ada suatu kegagalan di situ. Nah, di situ petani biasanya belajar bagaimana caranya berternak ikan cupang, dan ya mungkin hasilnya akan berantakan untuk pertama kali. Kemudian diperbaiki terus sampai akhirnya bisa memproduksi sendiri ikan cupang ya. Peternak ikan cupang mengikuti strain yang diinginkan si peternak tersebut. Biasanya yang seperti itu yang akan menimbulkan strain baru ya. Strain baru itu yang teman-teman bisa ikuti selama ini di cupang ya. Strain baru itu pasti ikannya itu harganya akan mahal ya. Jadi strain itu ciptaan dari si peternak itu sendiri. Jadi semakin strain baru itu semakin keluar, semakin unik, itu ikan cupang tetap akan mahal, nggak mungkin ada yang murah teman-teman. Karena untuk menciptakan strain baru itu nggak mudah, butuh waktu ya. Dari mulai ngebreednya, membesarkannya, kemudian kita memilih lagi, mensortir lagi untuk indukannya ya. Mungkin inbreed, dari inbreed atau crossbreed itu menunggu 6 bulan, kemudian dikawinkan lagi, menunggu lagi besarkan 6 bulan sampai sesuai dengan bentuk ikan dan warna ikan yang kita inginkan. Nah, kenapa ikan pertama baru launching warna-warna yang baru seperti dulu ya, seperti Nemo, Fata, Blue Rim dan lain-lain itu awal-awal pasti mahal. Dan setelah itu sudah banyak yang bisa ngebreed ya untuk jenis-jenis tersebut, dan itu harganya pasti anjlok. Nah, jadi kalau teman-teman ingin menjual ikan mahal ya, ciptain aja strain yang baru ya, yang unik, yang belum pernah ada di pasaran. Itu nggak mungkin dijual murah teman-teman. Oke, kita nggak ngomongin itu karena itu adalah ranahnya si seller ya. Kalau dari sudut pandang peternak itu, petani ikan itu sebenarnya kita sebagai sudut pandang petani itu nggak ngerasain yang namanya ikan cupang turun harganya, nggak ada. Karena kita pikir stabil, kita hanya berternak, kita nggak ya, kita jual tapi berbeda ya mungkin ya. Karena yang kita mulai dari petani ini adalah dari hobi yang pertama, kemudian berternak ikan cupang, dan nggak mudah juga. Itu kita nggak pernah mikirin pasaran kalau untuk sekelas petani ya. Karena kita di sini jual juga pasti kalau nggak per lubuk, per
partai. Nah, di situ juga kita pasti jualnya emang murah, jual murah. Kita ke seller ya, jual murah ke seller itu dengan maksud agar seller bisa menjual kembali ikannya ya. Tapi seller itu harus membeli dengan harga partai ya, entah per 50 ekor, per 100 ekor itu. Jadi pasti hargain murah oleh petaninya. Nah, kalau petaninya sendiri yang menjual satuan itu ada, tapi menurut saya jarang ya kalau misalnya petani itu jual satuan ya, karena udah dipegang oleh seller. Jadi yang menciptakan harga pasar itu adalah seller ya teman-teman. Jadi petani itu cuman ya beternak, membesarkan, atau yang dilubukan ya itu udah usia 3 bulan. Ada yang mau bayarin seller itu satu lubukan, pasti itu akan dijual oleh si petaninya itu. Tapi petani tidak terima. Biasanya ada juga ya, mungkin ada juga yang menjual satuan, tapi biasanya lebih banyak jual tuh per partai gitu. Jadi kita nggak ngerasain tuh yang namanya harga cupang yang kita ternak itu jatuh atau gimana, harganya nggak merasa gitu, karena harga yang kita berikan ke seller itu stabil ya teman-teman gitu. Jadinya petani sama seller tuh beda ya. Seller itu hanya mengambil barang kemudian dinaikkan harganya dan dijual. Nah, kalau petani ya produksi aja, nggak pakai mikir wah besok gimana ya, produksi aja gitu. Begitu teman-teman. Jadi untuk mindsetnya dirubah. Untuk cupang sebenarnya tuh nggak ada tuh yang namanya cupang lagi booming, cupang udah musiman, nggak ada teman-teman. Cupang ya tetap cupang. Yang bikin mahal ikan cupang itu kalau ada tren yang baru ya teman-teman. Apalagi teman-teman memiliki peternak ya, biasa peternak yang sudah lama, yang udah besar, itu punya kuncian, namanya kuncian, ikan kuncian dia. Jadi dia bisa nyetak ikannya sesuai keinginannya dia, lebih spesifik ya ikannya. Jadi bentuknya dia seperti ini, warnanya seperti ini, dan indukannya seperti ini gitu kan. Nah, peternak seperti itu biasanya dia paling pantang untuk jual indukan teman-teman. Untuk betinanya paling pantang buat dia, daripada itu indukan nyebar luas di luar ya dengan harga murah. Lebih baik dia kasih makan itu buat ikan predator. Itu kalau mau tahu petani besar ya kayak gitu teman-teman. Jadi nggak ada tuh yang namanya indukan betina dijual murah, nggak ada teman-teman. Coba aja dicek silakan ya, kecuali kalau emang peternak yang masih baru ya, istilahnya yang masih asal istilahnya gitu ya kan. Ya dia nggak tahu gen-gennya. Kalau misalkan peternak yang udah lama kan udah tahu, emang udah paten gennya dia itu gitu loh, sepasang ya ini gennya dia gitu, dan hasilnya pun udah pasti ketahuan, ini gennya dia gen bagus dan ini hasilnya gitu ya kan, dan pasti jadi, makanya harganya mahal. Kalau teman-teman jualnya di pinggiran harganya murah tapi ikannya bagus ini gini, tapi kan nggak jelas ya kan. Belinya di mana? Belinya sama peternak mana? Peternak jenis ikan apa biasanya diternakinnya tuh. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau buat peternak nggak masalah untuk katanya bilang harganya turun lah apalah, kita mah nggak mikirin ke situ teman-teman. Karena memulai hobi cupang ini juga kita ngeluarin modal banget besar ya, jangan salah teman-teman, besar dulu gitu, tenaga kita juga terkuras ya. Tapi di sini enaknya kan apa? Karena kita berawal dari hobi, jadi kita nggak ngerasa untuk ngeluh tuh nggak ada. Walaupun duit udah habis berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta ya, itu nggak pernah dihitungin. Untuk penghobi, untuk pecinta ikan cupang nggak pernah dihitungin. Begitu capek ya kan, ya capek pasti gitu ya kan. Tapi karena hobi itu jadi dasar si petani itu menyukai pekerjaannya gitu. Jadi bukan penghalang ya suatu materi atau
ya karena hobi ya, dari hobi jadi materi atau tenaga capeknya kayak apa, nggak pernah tuh namanya petani ngeluh. Jadi berdasarkan hobi, uang dan tenaga dikerahkan tanpa mengeluh, itu petani. Dan petani itu juga pasti melewati masa-masa pahit. Jangan pikir teman-teman berternak ikan cupang dari awal itu mudah dan tidak mengeluarkan uang tapi mendapatkan penghasilan besar. Enggak. Kata siapa? Pengalaman saya nih ya, saya awal dari main ikan cupang itu pertama beli dari Facebook ya, sering beli Facebook, terus habis itu kita upgrade lagi, beli soliter, beli styrofoam buat beternak, beli toples yang lain-lainnya untuk perawatan pakannya, peletnya ya kan. Emang itu nggak dihitung? Emang saya nggak pernah ngitung. Tapi kalau saya pikir-pikir udah berapa ratus juta itu keluar duit kan. Tapi karena memang dasarnya hobi, jadi ya jalanin aja gitu. Jadi semuanya awalnya itu didasarkan dari hobi. Beda sama pebisnis ya. Kalau bisnis pasti yang dipikirkan pertama adalah uang dulu. Ya, dengan seperti ini harus menghasilkan uang sekian. Itu dia punya target. Seperti seller ya. Itu punya target. Kalau kita ya karena hobi yang menghasilkan uang, malah hobi itu sendiri malah menghasilkan uang gitu ya kan, dari hobi. Jadi kalau misalkan udah hancur-hancuran harga cupang gitu ya, udah parah nggak ada penjualan lah, kita sebagai petani mah kan namanya hobi ya jalanin aja dulu. Mau misalkan nggak laku ya nggak mungkin, kayak kalau nggak laku deh. Cupang sekarang tuh udah nggak bukan musiman soalnya ya, walaupun udah kayak gini kita piara, orang kita hobi, kita juga butuh project baru ya. Jadi itu buat bahan project kita nantinya, mungkin untuk kedepannya kita mau nyiptain strain baru ya kan. Walaupun belum laku ikan ya, bisa kita breed lagi, kita bisa lihat cari warna lain atau form lain ya kan, dari ikan-ikan yang belum laku. Nah, jadi kita berlomba-lomba untuk menciptakan ikan-ikan jenis baru nih teman-teman. Jadi jangan sampai kalah kita sama orang-orang luar. Indonesia sekarang ikannya udah bagus, udah cakep ya kan. Itu berkat tangan ahli si petani yang udah lama, mungkin ya, mereka pantang jual murah kayak kan. Saya aja kalau ikan emang hasil dari breed saya sendiri atau dari gen saya yang bikin sendiri juga saya nggak mau jual murah. Mendingan saya kasih makan ikan predator, biarin mati, saya pelihara sendiri sampai mati nggak apa-apa, daripada saya jual murah ya. Jadi intinya semuanya itu ya berasal dari hobi. Mau jalankan seberat apapun pasti dikerjakan ya. Jika harus mengeluarkan uang sebanyak apapun karena berasal dari hobi, pasti akan dijalani teman-teman. Jadi nggak ada hitung-hitungan. Dan kemudian dari hobi itu materi yang akan ngikutin. Beda sama pebisnis atau seller ya, pasti awal itu udah materi, udah duit duluan. Kalau kita sebagai sudut pandang dari petani ya itu hobi lah, istilah hobi, nggak ada kata-kata nyerah atau enggak. Kalau emang udah begini ya udah kita jalanin, kita hobi, kita ciptain yang baru-baru aja gitu. Oke, happy. Biar cupang Anda bagus dan Jadi di sini tuh sebenarnya selalu berkaitan ya. Untuk ikan cupang ini ada kaitan dari mulai petaninya, lalu seller-sellernya, konten-konten kreator tentang ikan cupang. Itu harus bekerja sama kayaknya di sini ya. Harus sama-sama saling rangkul gimana caranya. Nah sekarang ini udah cakep nih. Untuk ikan cupang kemungkinan udah nggak ada yang namanya musim cupang, udah nggak ada. Karena sekarang udah stabil ya, kalau saya bilang sih stabil. Ya naik turunnya ya karena mungkin naiknya itu kalau ada strain baru ya itu pasti nggak mungkin jual murah teman-teman. Dan kalau strain barunya itu udah lama di pasaran
2017 ya, sampai sekarang saya tetap di ternak ikan cupang. Saya juga jual ikan cupang. Saya juga saya bicara di sudut pandang pebisnis dan juga penghobi ya, penghobi petani juga. Walaupun saya nggak terlalu fokus di ikan cupang ya, tapi saya masih tetap ngebreed ikan cupang, masih tetap saya fokusnya ke pakan. Dan itu juga berawal dari hobi, jadi saya nggak ngerasa rugi karena apa yang saya jalanin ini adalah hobi. Itu yang saya lihat dari pebisnis, yaitu yang pertama, pebisnis itu harus bisa memanfaatkan ya keadaan. Misalkan ya mungkin kemarin cupang lagi naik ya, oke, coba turun ke cupang. Kemudian cupang lagi agak redup, bukannya turun ya, ini redup karena sudah semakin banyak nih teman-teman yang udah bisa ngebreed ya. Pemula-pemula mungkin mau mencoba ngebreed dan berhasil ya. Dan bagusnya lagi kalau emang diteruskan, dan itu akan menjadi memiliki strainnya sendiri lah istilahnya gitu. Jadi nggak ngasal gitu kan. Yang murah itu ya ngasal, yang hasilnya asal-asalan itu murah. Tapi kalau punya genetik sendiri dan sudah merasakan gimana susahnya, itu pasti akan mundur sendiri. Kalau yang tidak berawal dari hobi ya, kalau dia udah pertama-tama beternak ikan cupang berpikirnya duit, kita lihat seleksi alam, pasti dia bakal mundur sendiri. Kalau yang emang awal dari hobi petani, mengeluarkan duit seberapapun, mengeluarkan tenaga, waktu berapapun banyaknya, kalau emang dari dasar hobi nggak akan pernah mengeluh dan nggak akan pernah yang namanya mundur. Tuh, nggak akan namanya mundur. Pondasinya di hobi dan menghasilkan. Beda sama pebisnis, awalnya itu pasti hitung-hitungannya profit ya, masukan dia berapa. Dan pebisnis itu harus pinter. Kalau misalkan di ikan cupang lagi booming, misalkan lagi banyak-banyaknya pembeli, peminat, ya jual. Silakan ambil ke petani kan, ambil ke petani partaian, harga murah, dan dijual satuan harga jadi mahal. Keuntungan dari situ. Kemudian strain baru sudah mulai banyak, dan ikan-ikan yang dia miliki harganya udah murah, tapi semurah-murahnya pasti masih untung dia jual gitu, masih untung. Dan kemudian jika di cupang ini sudah agak redup ya, bukan redup, saya nggak bilang ini cupang nih tenggelam ya, udah hilang ya, enggak ya, karena cupang udah nggak ada musiman, redup, udah mulai stabil istilahnya ya, udah biasa-biasa aja lah. Karena kan kemarin kan karena covid ya, jadi orang pada senang-senang yang ngebreed nih, jadi udah pada bisa nih ya. Semoga diterusin nih yang udah pada ngebreed, udah bisa, udah berhasil, diterusin deh, diciptain deh itu strain-strainnya sendiri. Nah setelah itu kan bisnis itu ngerasa wah ini penjualan ikan sekarang udah menurun nih kan. Nah yang namanya pebisnis seller itu harus putar otak, gimana caranya. Kalau emang berasa ikan cupang kayaknya orang udah banyak yang milikin, ya udah kita coba ke pakan ya, ke pakannya bisa garap ikan untuk perawatan ya kan, daun ketapang, kayu secang, yang semua yang berhubungan dengan ikan cupang itu pasti akan jalan lagi gitu. Jadi paham ya teman-teman. Bingung soalnya sih juga ngomongnya gimana ya, karena saya juga punya sudut pandang di bisnis. Saya juga bisnis ya di ikan cupang, kemudian juga pakannya saya juga ada bisnis itu. Dan di sisi lain saya juga petani, walaupun petani kelas kecil, tapi yang saya rasakan ini mungkin bisa mewakili apa yang dirasakan petani-petani di luar sana ya. Dan maaf kalau emang saya ada pendapat saya yang salah ya mungkin, tapi saya juga merasakan di sisi petani dan merasakan di sisi pebisnis gitu. Jadi pebisnis itu harus lebih kreatif, beda sama petani ya. Petani hanya ya
emang berdasarkan dengan hobinya dia gitu, bukan emang ditargetin, enggak juga gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya mungkin itu pendapat saya untuk saat ini. Mungkin kalau diterusin terlalu panjang kali ya, saya cerita tentang cupang tuh nggak ada habisnya. Oke, sampai di sini dulu, kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.